Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Priyatama Hibir dengan NIM 05021387122089. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lahan rawa lebak, lahan rawa pasang surut, dan lahan gambut. Lahan rawa. Lahan rawa adalah salah satu ekosistem lahan basah atau wetland yang terletak antara wilayah sistem daratan atau terestrial dengan sistem perairan dalam akuatik. Lahan rawa lebak. Lahan rawa lebak adalah rawa yang terdapat di kiri dan kanan sungai besar dan anak-anaknya dengan topografi datar, tergenang air pada musim penghujan dan kering pada musim kemarau. Lahan rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut merupakan salah satu tipe agroekologi yang mempunyai potensi cukup luas bagi pembangunan pertanian, khususnya tanaman pangan. Sedangkan lahan gambut adalah salah satu jenis lahan marginal yang dipilih, terutama oleh perkebunan besar karena relatif lebih jarang penduduknya, sehingga kemungkinan konflik tata guna lahan relatif kecil. Hidrotopografi lahan rawa lebak. Lahan rawa lebak dibagi menjadi 3 tipe, yaitu lahan dangkal atau pematang, mempunyai kedalaman air kurang dari 50 cm, dengan masa genangan kurang dari 3 bulan. Yang kedua, lebak tengahan, terjadi di antara lebak dangkal dengan lebak dalam, dengan kedalaman air antara 50 sampai 100 cm, dengan masa genangan antara 3 sampai 6 bulan. Yang ketiga, lebak dalam. Lebak dalam mempunyai kedalaman air lebih dari 100 cm, dengan masa genangan lebih dari 6 bulan. Hidrotopografi lahan rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut ada 4 tipe hidrotopografi yang dikenal, yaitu A, B, C, dan D. Hidrotopografi A adalah lahan terluapi air sebanyak 4-5 kali pada siklus pasang surut selama 14 hari di musim hujan maupun musim kemarau. Yang kedua, hidrotopografi B, terluapi 4-5 kali pada musim hujan saja. Yang ketiga, hidrotopografi C, merupakan lahan yang tidak dapat terluapi air pasang atau terluapi kurang dari 4 kali. Yang keempat, hidrotopografi D, tidak pernah terluapi air, namun pengaruh tinggi muka air di saluran mempengaruhi tinggi muka air tanah. Hidrotopografi lahan gambut. Hidrotopografi lahan gambut terbagi menjadi 4, yaitu 1. Gambut dangkal. Apabila tebal gambut lebih dari 50 sampai dengan 100 cm. Yang kedua, gambut sedang. Apabila tebal gambut 101 sampai dengan 200 cm. Yang ketiga, gambut dalam. Apabila tebal gambut 201 sampai dengan 300 cm. Yang keempat, gambut sangat dalam. Apabila tebal gambut lebih dari 300 cm. Karakteristik lahan rawa lebak. Karakteristik lahan rawa lebak dari aspek tanah dapat ditinjau dari topografi dan landform lahan lebak dan jenis tanah yang berkembang di lahan lebak. Topografi dan landform lahan lebak adalah satuan-satuan landform di wilayah lahan lebak ada 3. Kemungkinan satuan landform yang berbeda. 1. Satuan landform yang dijumpai pada dataran banjir 1 sungai besar. 2. Satuan landform yang dijumpai pada dataran banjir 2 sungai besar. 3. Wilayah peralihan antara lahan lebak dan wilayah lahan pasang surut. Karakteristik lahan rawa pasang surut.
Karakteristik lahan rawa pasang surut terletak pada topografi datar, sehingga sering terluapi dan tergenang air secara periodik. Berdasarkan jangkauan pasang surutnya air, terbagi lahan rawa pasang surut menjadi dua zona, yaitu satu zona pasang surut, payau atau salin, dan dua zona pasang surut air tawar. Kedua zona tersebut mempunyai ciri dan sifat yang berbeda, sehingga dalam upaya pemanfaatannya perlu dihubungkan antara aspek lahan atau tipologi lahan dengan aspek air atau tipe luapan, yang mengandung ciri-ciri yang lebih khas. Karakteristik lahan gambut. Karakteristik lahan gambut terdiri dari sifat-sifat yang meliputi sifat fisika, sifat kimia, sifat biologi, dan sifat hidrotopografi dan jenis sedimen di bawah gambut tersebut. Antara lain, 1. Topografi dan hidrotopografi. 2. Air tanah, genangan atau banjir. 3. Tutupan lahan atau pemanfaatan lahan. 4. Flora dan fauna yang dilindungi. 5. Daya hantar hidrolik. 6. Kualitas air. 7. Ketebalan, kematangan dan kerapatan limbah. 8. Seberapa parah kerusakan lahan gambut. 9. Karakteristik subratum di bawah lapisan gambut. Dan 10. Karakteristik tanah dan kedalaman pirit. Rekayasa tata air lahan rawa lebak. Rekayasa tata air lahan rawa lebak terbagi menjadi 4, yaitu 1. Berbudidaya di lahan rawa lebak melalui penerapan teknologi pengolahan air yang tepat dalam peningkatan indeks pertanaman menjadi 3 kali tanam dalam 1 tahun, atau IP 300%. 2. Memperbaiki jaringan reklamasi. 3. Sistem tata air sublesi sungai. 4. Pembuatan pintu-pintu air merupakan alternatif dalam pengelolaan tata air lahan rawa lebak. 5. Sistem tata air folder atau tanggul keliling. Adaptasi lahan rawa lebak. Lahan rawa lebak merupakan lahan yang selalu tergenang air. Adaptasi dilakukan dengan menerapkan pola tanam di lahan rawa lebak sesuai dengan kondisi hidroklimatologi dan tipologi lahan yang ada di sana. Pengaturan pola tanam dan menyesuaikan komoditas pada musim hujan dan kemarau. Untuk itu, pola tanam di lahan rawa lebak dangkal di Desa Putak, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim disarankan sebagai berikut. 1. Pada lahan sawah, bulan Maret sampai dengan bulan Juni ditanami padi, bulan Juli sampai dengan bulan Oktober ditanami tanaman palawwijaya, dan kemudian pada bulan November sampai dengan Februari ditanami tanaman padi. 2. Pada lahan tabukan yang merupakan lahan kering, bulan Maret sampai dengan bulan Juni ditanami tanaman palawwijaya. Bulan Juli sampai dengan bulan Oktober ditanami tanaman palawwijaya, dan kemudian bulan November sampai bulan Februari ditanami dengan padi gogo. Metode MOG. Metode MOG dikembangkan oleh Dr. F.G. MOG di tahun 1973 dengan konsep neraca air. Komponen-komponen proses dalam model ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hujan dan evapotranspirasi, keseimbangan air di permukaan tanah, dan tampungan air tanah. Evapotranspirasi aktual. Evapotranspirasi aktual dihitung dari evaporasi metode Penman atau ETO. Hubungan antara evaporasi potensial dengan evaporasi aktual dihitung dengan rumus E sama dengan ETO dikali D per 30 dikali M. E sama dengan ETO dikali M per 20 dikali 18 dikurang N. EA sama dengan ETO dikurang E. Adapun EA yaitu evapotranspirasi aktual per milimeter. ETO adalah evapotranspirasi potensial milimeter. D sama dengan 27 dikurang 3 per 2 dikali N. Dan M adalah perbandingan permukaan tanah yang tidak tertutup dengan tumbuh-tumbuhan penahan hujan koefisien yang tergantung jenis areal dan musiman dalam persen.
Keseimbangan air di permukaan tanah. Rumusnya segitiga S sama dengan R per EA. Segitiga S adalah keseimbangan air di permukaan tanah, R adalah hujan bulanan, dan EA evapotranspirasi aktual. Bila harga positif R lebih besar daripada EA, maka air akan masuk ke dalam tanah bila kapasitas kelembapan tanah belum terpenuhi. Sebaliknya, jika kondisi kelembapan tanah sudah tercapai, maka akan terjadi limpasan permukaan atau surface runoff. Bila harga tanah segitiga S negatif atau R lebih besar dari R lebih besar dari EA, air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah atau infiltrasi, tetapi air tanah akan keluar dan tanah akan kekurangan air atau defisit. Penyimpanan air tanah. Pada permulaan simulasi harus ditentukan penyimpanan awal atau initial storage yang besarnya tergantung dari kondisi geologis tempat dan waktu. Sebagai contoh, dalam daerah pengaliran kecil yang mana kondisi geologi lapisan bawah adalah tidak tembus air dan mungkin tidak ada air sungai pada musim kemarau, maka penyimpanan air tanah menjadi nol. Rumus penyimpanan air tanah yaitu Vn sama dengan K dikali Vn min 1 ditambah 1/2 dikali 1 ditambah K dikali In. dVn sama dengan Vn dikurang Vn dikurang 1. Adapun Vn yaitu volume air tanah bulan ke N. Vn min 1 adalah volume air tanah bulan ke-1, N-1. K adalah QT per QO atau faktor resesi aliran air tanah. QT adalah aliran air tanah pada waktu T atau bulan ke T. QO adalah aliran air tanah pada awal atau bulan ke-0. In adalah infiltrasi bulan ke N dan di Vn-1 adalah perubahan volume aliran air tanah. Kendala di lahan rawa lebak. Adapun kendala utama dalam pengelolaan lahan rawa lebak adalah tinggi air selama musim hujan. Sebaliknya, pada musim kemarau, tinggi genangan air berangsur-angsur menjadi hampir kering. Secara tradisional, petani menanami lahannya setelah genangan air mulai turun pada akhir musim hujan. Penanaman dimulai dari lebak dangkal dan berlanjut ke lebak tengahan. Potensi di lahan rawa lebak. Potensi lahan rawa lebak sangat ditentukan oleh bahan-bahan yang diendapkan dari daerah atasnya. Sedangkan bahan dari air relatif tidak ada, karena air hanya berasal dari curah hujan. Secara umum, lahan rawa lebak lebih subur dibandingkan dengan lahan pasang surut, karena lahan rawa lebak tidak bermasalah dengan bahan sulfidik atau pirit. Faktor air memegang peranan penting dalam penentuan potensi lahan rawa lebak, sehingga pembagian lahan secara lebih rinci tergantung keberadaan air. Keberadaan air pada lahan rawa lebak tergantung pada musim. Saat musim hujan, seluruh lahan rawa lebak tergenang, sedangkan saat musim kemarau, berangsur-angsur lahan mulai surut airnya. Dengan demikian, potensi lahan rawa lebak dipengaruhi dan tergantung pada kondisi air. Salah satu potensi lahan rawa lebak adalah pemanfaatannya sebagai lahan pertanian. Secara umum, pertanian yang dapat dilakukan di lahan rawa lebak adalah pertanian sawah, palawijaya, dan hortikultura. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.